Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, kalau di video kami yang ini, kami sudah membahas mengenai pengendalian serangan patek di lahan kami di awal-awal serangan pateknya. Jadi saat awal terjadinya serangan patek dan pateknya belum terlalu banyak, di sini kami sudah membagikan kepada sahabat Seneng Tani semua fungisida apa yang kami gunakan. Dan saat ini kami akan coba mengupdate bagaimana pengaplikasian fungisida setelah serangan pateknya ini cukup tinggi, dan alhamdulillah saat ini sudah cukup bisa terkendali. Dan untuk tahu lebih lanjut apa saja fungisida yang kami gunakan dan bagaimana sistem perollingannya, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih kabar harga cabai di daerah sahabat Seneng Tani semua? Semoga harga cabai segera membaik, jadi sahabat Seneng Tani bisa panen dengan senang hati, dan kalau harganya naik, kita juga akan semakin semangat untuk merawat tanaman cabai kita. Nah, tanaman cabai kami di sini Absolute 69 yang sudah berumur sekitar 127 hari setelah tanam. Dan saat ini sudah dipetik sekitar 7 kali dengan hasil yang cukup banyak juga. Dan kemarin sekitar 100 hari setelah tanam, ini serangan patek di lahan kami ini cukup tinggi. Sangat banyak sekali buah yang terserang patek, bahkan kami melakukan pemanenan ini dapat 2 plastik kresek dan yang 1 plastik ini terserang patek. Dan alhamdulillah sampai saat ini di petikan yang ke-7 serangan pateknya sudah banyak berkurang. Tadi kami hanya dapat sekitar 1/4 plastik kresek ini yang terserang patek. Jadi bisa dikatakan dari 100 hari sampai sekarang 127 hari setelah tanam, serangan pateknya berangsur-angsur membaik. Nah, kalau di awal dulu fase vegetatif tanaman kami, di sini kami menyemprotkan fungisida berbahan aktif mancozeb di rolling dengan chlorothalonil untuk pencegahan serangan jamurnya. Karena dengan pengaplikasian fungisida kontak atau protektif ini bisa melindungi permukaan tanaman dari infeksi jamur patogen. Nah, kemudian setelah masuk fase generatif, ternyata serangan patek tidak bisa dihindari lagi. Bahkan saat fase awal pembentukan buah, tanaman kami di sini ini sudah banyak yang terserang patek karena faktor cuaca yang perubahan suhunya ini bisa dibilang sangat signifikan, yang siang hari biasanya sangat panas, kemudian di sore hari suhunya menurun. Nah, perbedaan suhu yang cukup signifikan di siang dan juga sore atau malam hari ini bisa menjadi salah satu penyebab cepatnya perkembangbiakan jamur patogen penyebab patek, atau lebih tepatnya jamur Colletotrichum capsicum. Apalagi jika terjadi hembusan angin yang cukup tinggi, di mana angin ini bisa lebih mempercepat juga untuk penyebaran spora jamur Colletotrichum, jadi lebih cepat menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Kemudian selain dari suhu, kemudian angin, ada juga faktor dari kita sendiri. Jadi jika kita sering menyentuh buah yang terserang patek, kemudian kita menyentuh buah yang lain yang belum terserang, kemungkinan buah yang lain tersebut juga akan terserang patek di hari berikutnya, karena penyebaran jamur Colletotrichum ini bisa dibilang cukup mudah, cukup cepat. Jadi usahakan jika setelah kita menyentuh buah yang sudah terserang patek, ini sebaiknya kita tidak menyentuh buah lain yang belum terserang. Kemudian faktor yang lain adalah tentunya dari faktor kelembapan yang cukup tinggi, karena memang kelembapan di daerah sini ini memang cukup tinggi, jadi kemungkinan perkembangbiakan jamur penyebab patek ini juga bisa semakin cepat. Nah, untuk mengurangi kelembapan, di sini kami sudah melakukan pemusnahan daun-daun tua yang ada di bagian bawah. Jadi untuk mengurangi kelembapan di sekitar tanaman, terutama
yang dari bagian bawah ini kami melakukan pemangkasan daun-daun yang sudah tua. Selain itu kami juga rutin melakukan sanitasi lahan, yaitu dengan membersihkan daun-daun yang sudah rontok di bagian mulsa ini. Kami sapu, kami bersihkan, harapannya untuk mengurangi potensi jamur-jamur yang ada di daun ini bisa berkembang biak di tanah. Karena seperti yang kita tahu, jamur Coledotrichum ini juga bisa menular melalui tanah. Jadi ini merupakan jamur tular tanah. Dengan kita rutin melakukan sanitasi lahan, ini bisa meminimalisir jatuhnya spora jamur ke tanah. Kemudian langkah penanganan yang selanjutnya adalah melalui pengendalian secara mekanik, yaitu kita memetik secara langsung buah yang sudah terserang patek, kemudian kita pisahkan dengan buah yang sehat. Jadi saat kita melakukan pemanenan, selain kita memetik buah yang sehat, kita juga harus memusnahkan buah yang sudah terserang patek. Jadi kami di sini melakukan pemanenan ini 4 hari sekali, di hari Selasa dan juga hari Sabtu, berbarengan dengan kita melakukan penyepreian. Jadi sebelum kita lakukan penyepreian, kita lakukan pemanenan dan juga tidak lupa untuk memetik buah yang sudah terserang patek, supaya nanti saat kita lakukan penyepreian ini buah-buah yang sudah terserang patek ini sudah bersih, jadi kemungkinan untuk menyebar ke tanaman yang lain melalui percikan air ini bisa diminimalisir. Nah, kemudian bagaimana mengenai penyepreian fungisida yang kami lakukan di sini? Jadi di video yang pertama mengenai pengendalian patek, kami sudah membagikan kepada sahabat sarang tani semua bahwa untuk fase awal terjadinya serangan patek ini kami gunakan fungisida tandem dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole dikombinasikan dengan mineral pelindung tanaman Cover WP. Nah, kemudian setelah beberapa kali pengaplikasian, kami rolling menggunakan fungisida kontak, kami gunakan chlorothalonil dengan merek dagang Indonil. Nah, kemudian setelah beberapa kali pengaplikasian, ternyata serangan pateknya ini belum juga menurun. Nah, kemudian di sini kami ganti, yang awalnya kami gunakan tandem, ini kami ganti menggunakan Amistar Top. Jadi untuk penyepreian saat serangan patek ini sedang tinggi-tingginya, ini kami gunakan Amistar Top dikombinasikan dengan perekat loader, kemudian kami rolling dengan Indonil dikombinasikan dengan Cover WP. Jadi selain kami melakukan penyepreian nutrisi untuk fase generatif, ini kami juga mencampurkan dengan fungisida. Nah, untuk fungisidanya ini kami rolling. Untuk fungisida kontaknya kami gunakan Indonil dikombinasikan dengan Cover WP. Kemudian untuk fungisida sistemiknya kami gunakan Amistar Top dikombinasikan dengan loader. Jadi untuk penyepreian ini kami lakukan 4 hari sekali di hari Selasa dan juga Sabtu, dan untuk fungisidanya ini kami rolling terus-menerus menggunakan 2 campuran tadi. Jadi karena untuk serangan pateknya ini sudah cukup tinggi, sudah banyak sekali menyerang buah kami di sini, ini kami mulai menggunakan fungisida Amistar Top untuk fungisida sistemiknya untuk bisa mengendalikan jamur patogen yang sudah menginfeksi ke dalam jaringan tanaman. Karena tidak cukup jika kita hanya melakukan penyepreian fungisida kontak atau protektif, di mana fungisida kontak ini fungsinya untuk melindungi permukaan tanaman. Nah, jika tanaman kita sudah terserang patek, ini kemungkinan jamurnya juga sudah masuk ke dalam jaringan tanaman sehingga bisa menyerang ke buah yang lain dengan cepat. Jadi untuk pengendaliannya ini kita bisa menggunakan fungisida sistemik dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Apalagi untuk fase generatif ini disarankan memang untuk penggunaan bahan aktif yang belakangnya ini azol seperti difenoconazole, karena dengan kombinasi azoxystrobin dan difenoconazole selain bisa menjadi fungisida sistemik, ini juga bisa menjadi pemicu pertumbuhan buahnya. Nah, untuk dosisnya di sini kami gunakan Amistar Top ini dengan dosis 1 ml per liter, kemudian dikombinasikan dengan perekat loader 1 sendok makan dan dikombinasikan dengan nutrisi untuk pembentukan buahnya. Di sini kami gunakan Kalinet sekitar 2-3 tutup botol.
Kemudian untuk perolingan selanjutnya ini kami gunakan Indonil. Indonilnya ini kami pakai 2 sendok makan. Kemudian kami kombinasikan dengan cover WP 3 sendok makan dengan interval penyepraian 4 hari sekali. Nah, kemudian untuk langkah penanganan patek yang selanjutnya ini kami menunda untuk melakukan pemberian pupuk susulan via cokol karena kemarin sebenarnya sudah jatahnya melakukan pemberian pupuk susulan, tapi karena serangan pateknya ini cukup tinggi, kami tidak berani dan takutnya jika kita memberikan pupuk susulan via cokol ini akan lebih membuat tanaman kami di sini lebih rentan terserang patek sehingga serangan pateknya bisa lebih tinggi. Jadi untuk pemberian pupuk susulan via cokol ini kami tunda sampai serangan pateknya ini sedikit menurun, kemudian baru kami lakukan pemberian pupuk susulan lagi. Kemudian untuk pupuk kocornya ini kami juga mulai mengurangi untuk intensitasnya. Ini terakhir kami lakukan pengocoran kalsium kalha untuk menaikkan pH tanah. Harapannya supaya jamur patogen yang ada di dalam tanah ini tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak. Jadi untuk serangan pateknya juga bisa menurun. Jadi untuk pupuk kocor ini terakhir kami gunakan kalha dan sampai saat ini belum kami lakukan pengocoran lagi. Terakhir kocor kalha ini saat tanaman berumur 103 hari setelah tanam dan sekarang sudah 127 hari setelah tanam. Jadi sudah sekitar 24 hari belum dilakukan pengocoran lagi. Jadi untuk akhir-akhir ini kami memang lebih fokus untuk pengendalian serangan patek dan juga bagaimana supaya pembentukan buahnya bisa tetap optimal, yaitu dengan penyepraian rutin. Nutrisinya kami gunakan Kalinet. Jika menggunakan Kalinet, di sini kami gunakan fungisidanya Amistar Top dikombinasikan dengan loader. Kemudian di penyepraian selanjutnya ini kami hanya menggunakan Indonil dan cover WP. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana cara kami di sini untuk bisa menurunkan intensitas serangan patek atau antraknosa yang dulunya serangan pateknya ini cukup tinggi. Alhamdulillah sampai saat ini serangan pateknya sudah berangsur-angsur menurun dan buah yang sehat juga sudah mulai banyak. Jadi cara tadi bisa dicontoh oleh sahabat senang tani semua, yaitu dengan merolling, penggunaan fungisida kontak dan juga sistemik, apalagi saat serangan patek sudah tinggi. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan sanitasi lahan supaya jamur patogen yang barangkali menempel di buah atau di daun ini bisa musnah dan tidak menyebar ke tanaman yang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.